Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah selaku Ketua Yayasan Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Bapak Abdul Ghafur MEI selaku Kaprodi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong serta dosen pembimbing 1 dalam penelitian ini, dan yang saya hormati Ustazah Lailatul Azizah selaku dosen pembimbing 2 dalam penelitian ini, dan yang saya hormati dosen Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim saya kepada beliau semua. Dan tak lupa pula yang saya hormati teman-teman mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dalam kesempatan ini, saya selaku peneliti ingin memaparkan presentasi proposal skripsi yang berjudul Resiliensi dan Efisiensi Operasional Strategi Manajemen Bisnis dalam Meningkatkan Jumlah Pengunjung Penginapan Sinar Harapan Probolinggo. Sebelum saya memaparkan proposal skripsi yang berjudul tersebut, izinkanlah saya selaku peneliti untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkanlah, nama saya M. Ali Yasin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah dengan NPM 211207290682. Alamat Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Latar belakang saya selaku peneliti mengambil judul tersebut dikarenakan karena sektor penginapan adalah sebuah penting dalam layanan pariwisata dan memiliki keuntungan besar dalam sebuah bisnis. Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan hotel adalah kompleksitas administrasi yang harus dikelola dengan hati-hati agar agar operasional dan pelayanan tamu tetap berjalan optimal. Nah, untuk itu efikasi diri dalam kepemimpinan kewirausahaan memegang peran penting untuk memperkuat hubungan antara resiliensi kewirausahaan dan kinerja dalam hotel tersebut. Nah, resiliensi dalam manajemen penginapan dan hotel penting untuk daya saing dan keberlanjutan bisnis tersebut. Nah, selain itu keberhasilan tidak hanya bergantung pada modal saja, tetapi juga pada manajemen yang efektif dan pemanfaatan sumber daya yang tepat. Nah, seperti yang telah diterapkan oleh penginapan Sinar Harapan, di mana di sana tidak disusun sebuah struktur organisasi dalam mengelola hotel tersebut. Nah, dengan berbagai langkah strategis yang diambil oleh manajemen penginapan Sinar Harapan telah memberikan dampak positif yang signifikan. Meskipun tidak terdapat sebuah struktur yang efisien atau hanya memiliki sebuah anggota sedikit, fokus penelitian ini terletak pada strategi manajemen bisnis di penginapan Sinar Harapan dalam mengintegrasikan resiliensi dan efisiensi operasional untuk meningkatkan pengunjung. Arti dari mengintegrasikan itu sendiri yakni menggabungkan atau menyatukan resiliensi dengan efisiensi operasional untuk meningkatkan jumlah pengunjung di Sinar Harapan. Dari fokus penelitian tersebut muncullah sebuah rumusan masalah baru, yakni bagaimana prosedur dan mekanisme efisiensi operasional manajemen bisnis dalam meningkatkan jumlah pengunjung di penginapan Sinar Harapan. Nah, yang kedua, apa yang menjadi faktor pendorong dan menghambat prosedur dan mekanisme efisiensi operasional manajemen bisnis dalam meningkatkan jumlah pengunjung penginapan Sinar Harapan. Kedua rumusan masalah tersebut memunculkan sebuah tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama,
mendeskripsikan tentang prosedur dan mekanisme efisiensi operasional manajemen bisnis dalam meningkatkan jumlah pengunjung di penginapan Sinar Harapan. Yang kedua, mengidentifikasikan apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat prosedur dan mekanisme efisiensi operasional manajemen bisnis dalam meningkatkan pengunjung penginapan Sinar Harapan. Selain itu, penelitian ini memiliki dua manfaat. Yang pertama, manfaat secara teoritis, dan yang kedua, manfaat secara praktis. Nah, manfaat secara teoritis yakni dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana ketahanan organisasi dalam meningkatkan efisiensi operasional serta memperjelas hubungan antara adaptasi tantangan bisnis dalam peningkatan kinerjanya. Dan yang kedua, manfaat secara praktis, yakni terdapat tiga manfaat. Yang pertama, dalam pendidikan, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi, memperkaya literatur dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang manajemen. Yang kedua, penelitian ini dapat membantu peneliti dalam memahami resiliensi bisnis perhotelan dan menganalisis operasional serta berkontribusi pada teori manajemen. Dan yang ketiga, penelitian ini berharap dapat membantu pemilik untuk mengidentifikasikan perbaikan bisnisnya dan serta beradaptasi dengan pasar dan mendukung keberlanjutan penginapan atau usaha yang dikelolanya. Penelitian ini, saya selaku peneliti mengambil 5 komponen penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anissa Deba dan Wahyuningsih Santosa dengan judul Peran Resiliensi dalam Memediasi Pengaruh Budaya Manajemen Resiko Rantai Pasok terhadap Kinerja Organisasi. Nah, hasil penelitian dari peneliti tersebut, yakni penelitian ini menunjukkan bahwa budaya manajemen resiko rantai pasok berpengaruh positif terhadap engineering, agility, dan collaboration. Tapi ketiga faktor tersebut tidak langsung meningkatkan kinerja organisasi. Nah, namun jika engineering, agility, dan collaboration berperan atau mediator, maka budaya manajemen risiko rantai pasok dapat meningkatkan kinerja organisasi secara signifikan. Engineering, agility, kolaborasi, dan budaya manajemen risiko rantai pasok. Nah, 4 komponen ini adalah 4 aspek utama dalam kapabilitas resiliensi. Nah, persamaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut, yakni keduanya sama-sama menyoroti bagaimana faktor-faktor resiliensi dan strategi dapat mempengaruhi kinerja secara tidak langsung. Yang kedua, perbedaannya terletak pada penelitian ini lebih berfokus pada strategi bisnis di sektor perhotelan, sementara penelitian tersebut membahas resiliensi dalam konteks rantai pasok dan manajemen risiko. Penelitian terdahulu yang kedua, yakni yang dilakukan oleh Jaihan Adi Azhar dan kawan-kawan dengan judul Resiliensi Ekonomi Pesantren melalui Holding Business Habit Trend Aplikasi Asset Based Community Development. Nah, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pesantren menunjukkan resiliensi dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama pasca pandemi atau COVID-19, dengan membangun kerjasama melalui habit trend. Untuk memperkuat ketahanan ekonomi diperlukan kapasitas building guna meningkatkan strategi bisnis pemberdayaan pesantren secara keberlanjutan. Nah, aspek tersebut memiliki kesamaan, yakni kedua penelitian ini sama-sama menyoroti resiliensi ekonomi dalam menghadapi tantangan terutama pasca pandemi serta menekankan pentingnya strategi bisnis untuk mempertahankan keberlanjutan sebuah usaha. Dan namun penelitian habit trend berfokus pada ketahanan ekonomi pesantren melalui kerjasama dan penguatan kapasitas kelembagaan. Sementara penelitian ini, penginapan Sinar Harapan, lebih menekankan efisiensi operasional dan strategi pemasaran untuk meningkatkan
untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Perbedaannya terletak pada objek penelitian di mana Habitren meneliti pesantren sebagai entitas Habitren. Sedangkan penelitian yang kedua atau penelitian yang dilakukan saya yakni berfokus pada industri perhotelan. Penelitian terdahulu yang ketiga yakni penelitian yang dilakukan oleh Rina Diana Sari Erika dan kawan-kawan. Nah, penelitian ini yang berjudul ketahanan diri pengusaha pada sektor usaha penginapan. Nah, hasil dari penelitian tersebut yakni ketahanan atau resiliensi individu sangat penting dalam menghadapi tantangan hidup, termasuk dalam menjalankan usaha. Pengusaha yang memiliki resiliensi yang baik dapat beradaptasi, dapat berkonsultasi seperti perubahan regulasi, masalah keuangan, dan dampak pandemi atau yang lain-lain. Nah, secara keseluruhan meskipun konteks yang dibahas berbeda tapi memiliki sebuah kesamaan, yakni keduanya berfokus pada bagaimana resiliensi dalam manajemen bisnis dapat membantu mengatasi tantangan dan menyoroti atau meningkatkan efisiensi operasional dalam menghadapi ketidakpastian atau perubahan situasi. Nah, sedangkan perbedaannya yakni terletak pada objek penelitian, di mana penelitian tersebut lebih menekankan pada kemampuan individu pengusaha untuk beradaptasi, berkonsultasi, menjalin hubungan dan bertahan dalam mengelola usaha. Sementara penelitian ini lebih terfokus pada manajemen dan strategi operasional dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan penginapan tersebut di tengah tantangan yang ada atau yang ada pada saat-saat ini yang sedang berlangsung. Penelitian terdahulu yang keempat ini yang dilakukan oleh Muhammad Farid Falki beserta kawan-kawan dengan judul optimalisasi pengelolaan troli untuk meningkatkan efisiensi operasional room attendant di Pondok Pesantren Hotel Batam. Nah, penelitian ini memiliki persamaan, yakni keduanya peneliti membahas efisiensi operasional dalam industri perhotelan namun dengan fokus yang berbeda. Sedangkan perbedaannya yakni terletak pada pengelolaan troli menyoroti efisiensi kerja housekeeping melalui perbaikan fasilitas dan manajemen. Nah, sedangkan penelitian ini resiliensi dan efisiensi berfokus pada strategi bisnis untuk meningkatkan jumlah pengunjung dalam hotel tersebut. Nah, untuk penelitian yang terakhir yakni yang dilakukan oleh Made Pasek beserta kawan-kawan dengan judul meningkatkan efisiensi operasional hotel dan SPA melalui integrasi sistem reservasi dengan interoperability as database. Nah, kedua penelitian ini sama-sama menyoroti efisiensi operasional dalam industri perhotelan, sedangkan perbedaannya penelitian pertama berfokus pada pengelolaan sistem informasi guna meningkatkan efisiensi operasional. Nah, sedangkan penelitian kedua lebih menyoroti adaptasi bisnis dan strategi pemasaran dalam menghadapi tantangan. Dalam penelitian ini, saya sebagai peneliti mencantumkan beberapa kajian teori yang bertujuan untuk mendukung dan memperkuat landasan penelitian ini. Nah, kajian-kajian teori tersebut mencangkup berbagai konsep dan pemahaman yang relevan dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti dalam judul penelitian pada penelitian ini, sehingga dapat memberikan kerangka berpikir yang jelas serta mendukung menganalisis apa yang saya selaku peneliti dilakukan. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yang pertama adalah teori mengenai efisiensi. Nah, efisiensi adalah sebuah kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output maksimal dengan biaya dan resiko minimal yang terdiri dari efisiensi bisnis, yang terdiri dari efisiensi teknis atau penggunaan input minimal, dan efisiensi alokasi atau pemanfaatan input berdasarkan harga dan teknologi, serta efisiensi ekonomi yang berupa kombinasi keduanya untuk profitabilitas. Nah, efisiensi operasional
bagi keberlanjutan sebuah bisnis di era globalisasi pada saat ini. Karena apa? Karena dapat meningkatkan sebuah produktivitas, menekan biaya dan memperkuat daya saing dengan para pesaing-pesaingnya. Nah, tantangan seperti keterbatasan sebuah teknologi, minimnya pelatihan dan infrastruktur yang dapat diatasi dengan cara investasi dan strategi dan inovasi. Nah, efisiensi operasional juga berdampak luas, termasuk dapat menghemat biaya, meningkatkan sebuah kualitas, meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing global. Kajian teori yang kedua yakni mengenai resiliensi. Resiliensi di sini adalah sebuah kemampuan individu atau sebuah organisasi untuk beradaptasi, bertahan dan pulih dari tantangan. Dalam psikologi, ini berarti sebuah kemampuan seseorang menghadapi dan ingin bangkit dari kesulitannya. Nah, sementara dalam bisnis, resiliensi yaitu membantu perusahaan untuk tetap beroperasi di tengah perubahan globalisasi. Nah, resiliensi dapat dibangun melalui adaptasi, kolaborasi, dan manajemen risiko. Dalam sebuah kewirausahaan atau usaha, resiliensi memungkinkan pengusaha menjadi krisis dengan optimisme dan inovasinya. Nah, terdapat beberapa jenis sebuah resiliensi, yakni resiliensi terencana, yakni dipersiapkan sebelum krisis, dan resiliensi adaptif yang disebut juga muncul sebagai respon terhadap krisis tersebut. Sikap resilient penting karena apa? Karena manusia secara alami adalah seorang sosok yang sangat lemah. Namun Allah selalu memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Kajian teori selanjutnya yakni kajian teori yang keempat mengenai pengunjung. Nah, pengunjung adalah seseorang yang berkunjung ke suatu tempat dengan tujuan tertentu. Nah, di sini peneliti mengutip atau menjelaskan bahwa pengunjung adalah sebuah individu yang mengunjungi suatu tempat di luar tempat tinggalnya kecuali untuk tujuan bekerja dengan upah di negara atau tempat-tempat yang lain. Nah, pengunjung di sini peneliti dari berbagai wawasan pengunjung dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama seorang wisatawan dan pelancong. Nah, wisatawan adalah seorang yang tinggal minimal 24 jam dengan berbagai tujuan seperti liburan, pendidikan atau sekolah di luar negeri atau acara-acara lainnya. Kemudian yang pelancong adalah orang yang tinggal kurang dari 24 jam, layaknya seperti orang-orang yang bepergian atau berlibur di suatu tempat tapi tidak nyampe 24 jam. Nah, pengunjung adalah layaknya tamu. Pengunjung dimuliakan dengan baik agar merasa nyaman dan puas atas pelayanan yang kita berikan. Nah, karena hal ini berdampak pada reputasi serta keberlanjutan usaha, Islam juga menekankan pentingnya menghormati tamu sebagai bentuk kebaikan dan akhlak mulia. Nah, kepuasan pengunjung bergantung pada layanan yang diberikan oleh seseorang atau bisa juga dengan fasilitas-fasilitas yang ada dalam lokasi tersebut. Nah, di sini peneliti menjelaskan kepuasan pengunjung bergantung pada kualitas layanan, fasilitas, dan pengalaman yang mereka peroleh, sehingga penyediaan layanan harus selalu terjaga secara baik atau menjaga standar terbaiknya. Kajian teori yang terakhir yakni kajian teori yang kelima mengenai industri perhotelan. Nah, industri perhotelan merupakan bagian dari sektor jasa yang erat kaitannya dengan pariwisata. Orang berlibur yang sedang berkunjung yang ingin bertempat tinggal sebentar untuk bermalam. Nah, di mana hotel di sini berfungsi
sebagai tempat menginap dengan berbagai fasilitas yang ada sesuai klasifikasinya, mulai dari bintang 1 sampai dengan bintang 5. Nah, hotel dalam jurnal dalam proposal skripsi ini dijelaskan terdapat ada 5 jenis macam hotel. Nah, dalam bisnis perhotelan, strategi seperti riset pasar, pemilihan lokasi, strategi desain dan pemasaran sangat penting untuk kesuksesan sebuah usaha dalam perhotelan. Selain aspek bisnis, penerapan etika Islam dalam perhotelan menekankan prinsip tauhid, keadilan, tanggung jawab dan ihsan yang tercermin dalam dalam layanan yang halal. Nah, prinsip keadilan ini sangat penting dalam menjaga keterkaitannya pengunjung minat dengan usaha perhotelan yang dikelola oleh seorang usahawan perhotelan. Nah, mungkin dari kelima kajian teori tersebut, peneliti mengharap bisa mendukung penelitian ini untuk mencari sebuah wawasan baru mengenai judul penelitian yang dirancang oleh saya selaku peneliti. Baik, lanjut ke materi yang selanjutnya mengenai kerangka konseptual, di mana dapat disimpulkan bahwasannya dari kerangka konseptual di atas atau di samping, bahwa penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu prosedur dan mekanisme efisiensi operasional manajemen bisnis dalam meningkatkan jumlah pengunjung penginapan Sinar Harapan. Nah, serta faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam prosedur dan mekanisme tersebut. Nah, peneliti menggunakan berbagai teori yang relevan mengenai manajemen bisnis dan efisiensi operasional sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Tujuannya yakni untuk mendapat sebuah wawasan baru, di mana penelitian ini menggunakan beberapa teori. Yang pertama yakni teori dari Mohyamin Darsyah dan kawan-kawan mengenai manajemen bisnis yang terdapat 4 elemen, yakni perencanaan, organisasi, pengarahan, serta pengendalian untuk digunakan dalam menjelaskan prosedur dan mekanisme efisiensi operasional manajemen bisnis permasalahan yang pertama. Nah, sedangkan untuk permasalahan yang kedua, peneliti menggunakan dua teori. Yang pertama, teori yang disampaikan oleh Nurus Sakinah Daulay dan kawan-kawan mengenai atau yang mengatakan bahwa resiliensi memiliki 3 karakter, diantaranya kompleks, multidimensional, dan dinamik. Nah, teori yang kedua dalam rumusan masalah yang kedua yakni teori Fadilah Utami dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa adanya 3 jenis efisiensi yang dikenal dalam dunia perusahaan, diantaranya efisiensi teknis, efisiensi alokasi, dan efisiensi ekonomi. Nah, di sini saya selaku penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan berbagai hal seperti situasi, kondisi yang ada yang berhubungan antar elemen, pendapat yang berkembang, serta dampak atau efek yang timbul. Kemudian subjek penelitian ini dilakukan di penginapan Sinar Harapan Kabupaten di Probolinggo. Kemudian desain penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Kemudian data dan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan. Mungkin sekian presentasi dari proposal skripsi yang saya rancang, dan kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.